Oke, hari ini kita akan bahas tugas yang kedua dengan topik lebih dari satu nilai mutlak. Soalnya seperti ini, kalian perlu perhatikan di sini terdapat dua bentuk mutlak. Yang pertama adalah mutlak X plus 3, dan yang kedua mutlak X min 1. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus jabarkan definisi bentuk mutlaknya. Bentuk mutlak yang pertama adalah X plus 3. Mutlak X plus 3 ini kita jabarkan terlebih dahulu seperti ini. Ketika yang di dalam mutlak lebih dari atau sama dengan 0, dan ketika yang di dalam mutlak kurang dari 0. Oke, syaratnya bisa kita sederhanakan. Ini dengan mengurangi kedua ruas dengan 3, maka di ruas kiri akan tersisa X saja. Sehingga menjadi X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Begitu juga dengan syarat kedua. Ini kedua ruas kita kurangi dengan 3, menghasilkan X kurang dari negatif 3. Oke, berikutnya kita jabarkan bentuk mutlak yang kedua, mutlak X min 1. Nah, jika dijabarkan akan jadi seperti ini. Syaratnya juga akan kita sederhanakan. Ini kedua ruas kita tambahkan dengan 1 ya, karena min 1 tambah 1 kan hasilnya 0. Sehingga nanti di ruas kiri tersisa X saja. Gitu. Hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan 1. Sedangkan syarat kedua juga kita sederhanakan. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Hasilnya adalah X kurang dari 1. Gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan bentuk penjabarannya. Nah, sekarang kita akan lakukan langkah kedua, yaitu gambarkan titik kritis pada garis bilangan. Nah, sebelum lanjut menggambarkan titik kritis, kita sederhanakan dulu ya penjabaran yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti ini. Jadi, mutlak X plus 3 akan bernilai X plus 3 ketika X lebih dari atau sama dengan negatif 3, dan bernilai negatif X plus 3 ketika X kurang dari negatif 3. Begitu juga dengan mutlak X min 1. Nah, mutlak X min 1 akan bernilai X min 1 ketika X lebih dari atau sama dengan 1, atau bernilai negatif dari X min 1 ketika X kurang dari 1. Oke, langkah berikutnya kita akan gambarkan titik kritisnya pada garis bilangan. Nah, mana sih yang disebut dengan titik kritis di sini? Dari bentuk mutlak yang pertama, kita dapatkan titik kritisnya, yaitu titik-titik yang menjadi syarat ya, adalah X sama dengan negatif 3. Itu yang akan kita gambarkan pada garis bilangan. Negatif 3 posisinya di sini. Oke, untuk berikutnya, bentuk mutlak yang kedua, titik kritisnya adalah titik-titik yang menjadi syarat, yaitu X sama dengan 1 ya. Kita gambarkan juga pada garis bilangan, posisinya di sini. Oke, sekarang kalian sudah lihat garis bilangan dengan dua buah titik kritis di dalamnya, yaitu negatif 3 dan 1. Nah, garis bilangan dibatasi menjadi 3 daerah oleh kedua bilangan ini. Yang pertama, dari negatif 3 ke kiri, itu disebut dengan daerah 1. Ini bebas ya namanya, cuman di sini Ibu beri nama daerah 1 gitu. Selanjutnya, daerah yang dibatasi oleh negatif 3 dan 1. Ini yang di tengah-tengah ya, disebut daerah 2. Kemudian, yang di kanan dari 1 itu ya, disebut daerah 3. Nah, jadi seperti ini. Garis bilangan secara keseluruhan dibagi menjadi 3 daerah oleh dua bilangan ini. Ada di sebelah kiri dari negatif 3, di antara negatif 3 dan 1, dan di kanan dari 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perhitungan dengan ketiga daerah ini. Kita perhatikan ya. Kita akan tentukan bagaimana bentuk persamaan mutlak ini di tiap daerah. Gitu ya. Oke, dari yang pertama, lihat dulu penjabaran definisi mutlak X plus 3. Untuk mutlak X plus 3, ketika X lebih dari atau sama dengan negatif 3.
Lebih dari atau sama dengan negatif 3 berarti ada di kanan dari negatif 3 ya. Ada di kanan dari negatif 3. Daerah yang memenuhi adalah daerah kedua dan daerah ketiga. Jika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3, maka bentuk mutlaknya dituliskan menjadi X plus 3. Nah, seperti itu ya. Maka untuk daerah kedua dan ketiga, kita tuliskan mutlak X plus 3 menjadi X plus 3 saja. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, untuk mutlak X plus 3 ketika X kurang dari negatif 3. Kurang dari negatif 3 berarti daerahnya ada di kiri dari negatif 3 gitu ya. Daerahnya di kiri dari negatif 3, maka yang memenuhi adalah daerah 1. Oke, ketika X kurang dari negatif 3, maka bentuk mutlaknya kita tuliskan sebagai negatif dari X plus 3. Nah, jadi di daerah 1, bentuk mutlak ini kita tuliskan sebagai negatif dari X plus 3. Sudah ya? Lanjut, kita kembali ke soal. Selanjutnya setelah tanda mutlak dijabarkan tadi, kita tuliskan tanda min sesuai dengan operasi pada persamaan. Jadi di ketiga daerah kita tuliskan tanda min terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita jabarkan bentuk mutlak yang kedua, yaitu mutlak X min 1. Oke, kita lihat yang pertama, ketika X lebih dari atau sama dengan 1, artinya daerah yang di kanan dari 1 gitu ya, lebih dari atau sama dengan itu di kanan dari 1, yakni di daerah 3, mutlak X min 1 kita tuliskan sebagai X min 1 saja. Jadi di daerah 3, mutlak X min 1 kita tuliskan sebagai X min 1. Itu ya, kita kurung dulu dia. Tapi tetap X min 1 aja yang dituliskan, cuman dikurung. Karena di sini ada tanda min. Harus hati-hati ya kalau ada tanda min di depannya. Ini harus kita kurung dulu supaya nanti tidak salah dalam proses hitung ya. Oke, berikutnya ketika X kurang dari 1, berarti ada di daerah di sebelah kiri dari 1. Itu daerah 1 dan 2. Maka bentuk mutlaknya kita tuliskan sebagai min dari X min 1. Jadi di daerah 1 dan 2 kita tuliskan min dari X min 1. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kembali lihat soalnya. Sekarang kita harus tuliskan sama dengan 6 untuk setiap persamaan. Ini kita tuliskan di ruas kanannya sama dengan 6. Jadi seperti itu. Kalau sudah selesai, kita akan operasikan persamaan di masing-masing daerah. Nah, seperti ini ya. Kita mulai dari daerah pertama tadi yang kita peroleh. Ternyata di tengah-tengahnya ada 2 tanda min ya. Min kali min. Gitu. Kalian tahu sendiri, min kali min hasilnya adalah plus ya. Maka kita tuliskan dulu hasil kalinya, itu plus. Kemudian kita tuliskan bilangan-bilangan lainnya. Bilangan lainnya tetap ya, yang di kiri dan kanannya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut operasikan. Yang pertama, tanda negatif. Negatif X plus 3. Jadi minnya kita kalikan ke dalam ya. Jadi min kali X hasilnya negatif X. Min kali 3 hasilnya negatif 3. Kemudian, karena yang di kanan ini tanda plus, maka dia tidak mempengaruhi perhitungan. Karena plus kali X tetap X, plus kali min 1 tetap min 1 ya. Kita tuliskan seperti biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan. Kumpulkan suku sejenis. Yang pertama yang memuat X dulu, min X plus X. Ini variabelnya sama dengan tanda yang berbeda gitu ya. Min X plus X hasilnya adalah 0. Sedangkan min 3, min 1 itu hasilnya adalah negatif 4 atau min 4 ya, sama dengan 6. Nah, sekarang 0 dikurang 4 itu kan hasilnya 4. Itu hasilnya negatif 4 ya. Kalian bisa tuliskan negatif 4 sama dengan 6. Nah, untuk daerah 1 tentu ini tidak memenuhi ya, karena
negatif 4 sendiri kan berbeda dari 6, tapi di sini kita dapat hasilnya min 4 sama dengan 6 gitu. Jadi disebut tidak memenuhi. Oke, kita lanjut ke perhitungan di daerah 2. Nah, di sini juga ada 2 tanda negatif berdasarkan hasil penjabaran kita tadi. Jadi kita operasikan dulu ya. Min kali min ini hasilnya adalah plus gitu. Jadi kita buat dulu hasilnya plus, sedangkan di kiri kanannya kita buat bilangan yang sama seperti di atas gitu. Karena di sini sudah tanda plus, jadi tidak terlalu berpengaruh ya untuk masuk ke dalam kurung, maksudnya tidak mempengaruhi perubahan tanda gitu. Jadi kita langsung saja operasikan. Jadi x plus 3 plus x min 1 sama dengan 6 gitu. Nah, sekarang kita kumpulkan suku sejenis. Di sini ada x plus x. X plus x hasilnya adalah 2x. Kemudian 3 min 1. 3 kurang 1 hasilnya adalah plus 2 ya. 3 kurang 1 kan positif hasilnya 2. Ruas kanannya tetap 6. Nah, sekarang tujuan kita kan biar x saja yang tersisa di kiri. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2x sama dengan 4. Gitu ya. Oke, kembali tujuan kita kan nyari x saja. Maka kedua ruas kita bagi 2 dulu. Sehingga hasilnya adalah x. Ini karena bisa dicoret ya, 2 dan 2-nya ini dicoret. Kemudian yang di kanan, 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi, hasil di daerah 2 adalah x sama dengan 2. Tapi, kalian harus cek apakah dia memenuhi syarat. Kalian lihat sendiri, posisi daerah 2 itu ada di antara negatif 3 dan 1. Nah, ini ya, daerah 2 ada di antara negatif 3 dan 1. Sedangkan hasil yang kita peroleh, yaitu x sama dengan 2, itu tidak ada di antara kedua bilangan ini. Sementara x sama dengan 2 itu kan posisinya di sebelah kanan dari 1 ya, di daerah 3, bukan di daerah 2 gitu. Jadi karena hasil yang kita peroleh setelah menghitung di daerah 2 adalah x sama dengan 2 yang tidak ada di daerah 2 itu sendiri, maka kita sebut sebagai tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke daerah 3. Di daerah 3, di sini ada min ya. Kita kalikan ke dalam dulu. Min kali x hasilnya min x. Min kali min 1 hasilnya plus 1. Sama dengan 6. Nah, kembali kita kumpulkan suku sejenis. Jadi x dikurang x ya. Hasilnya kan 0. Nah, kemudian 3 plus 1. Hasilnya 4. Ya, ruas kanannya tetap sama dengan 6. Nah, 0 plus 4 di kiri itu hasilnya 4. Yang di kanan sama dengan 6. Ini tentu juga tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi karena kalian tahu sendiri 4 itu kan tidak sama dengan 6 gitu. Tapi setelah kita operasikan ternyata hasilnya 4 sama dengan 6 gitu. Jadi tidak memenuhi. Nah, dari ketiga perhitungan ini yang sudah kita lakukan ternyata tidak ada nilai x yang memenuhi yang kita peroleh. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak ini adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi.